Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas topik mengenai apa itu PT Perseorangan dan apa saja syarat pendirian usahanya. Setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman yang kemarin banyak tanya terkait dengan PT Perorangan atau PT Perseorangan. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas guys. Sampai akhir video kita akan bahas soal tentang PT Perseorangan dan bagaimana aspek-aspek yang perlu Anda perhatikan dalam pendiriannya ya. Nah, sebelum kita ngomong soal aspek-aspek atau apapun tentang PT Perseorangan, kita mungkin harus tahu dulu apa sih, kenapa sih kok terjadi atau ada didirikan atau diperbolehkan didirikan PT Perorangan. Nah, buat teman-teman kalau sebelumnya sering memperhatikan info atau dari video daripada YouTube channel saya ya, pasti Anda tahu bahwa biasanya orang-orang itu mendirikan badan usaha itu ada 3 macam guys ya. Yang pertama adalah dalam bentuk UD ya, atau usaha dagang atau usaha perorangan. Yang kedua adalah dalam bentuk CV ya, persekutuan komaniter ya. Yang ketiga adalah dalam bentuk PT. Nah, tapi kalau teman-teman belajar bahwa ada UD, CV dan PT, UD itu adalah salah satu bentuk badan usaha yang bukan merupakan badan hukum. Ya, maksudnya gimana? Jadi gini, kalau seandainya ada masalah apa-apa dengan UD ini tidak bisa digunakan misalnya untuk dalam hubungan misalnya Anda pengen menjual saham Anda, itu tidak bisa. Anda pengen misalnya pengen IPO, tidak bisa. Anda pengen punya kemitraan, itu susah sekali. Ya, itu dalam bentuk UD. Karena UD ini merupakan merupakan bentuk badan usaha yang perpajakannya lengket dengan pribadi Anda. Ya, itu yang perlu difahami ya. Dan apabila ada kesalahan itu atau ada terjadi kebangkrutan di dalam UD tersebut, maka yang akan terjadi semua harta kekayaan daripada pemilik UD tersebut akan diambil ya, karena kepemilikannya hanya satu orang dan kondisinya pertanggungjawabannya juga satu orang. Ya, itu yang terjadi. Nah, dengan kondisi ini ketika mereka ingin menaikkan taraf usaha yang lebih baik, biasanya dari UD yang perorangan tadi, mereka akan lari kepada CV atau PT. Ya, kenapa? Karena CV atau PT itu memiliki badan hukum atau badan usaha yang lebih baik ya. Yang paling baik pastinya PT ya. CV lumayan lah gitu ya, CV lumayan, tapi yang paling baik adalah PT. Nah, namun masalahnya adalah apa? CV sama PT itu harus terdiri daripada 2 orang pemegang saham atau 2 orang pemilik ya. Jadi teman-teman ketika mereka harus membuat CV dan PT, mereka teman-teman ingin melegalkan usahanya dengan lebih baik gitu, dengan badan usaha yang lebih baik, akhirnya mereka harus atau teman-teman harus mencari orang lain ya, orang lain untuk bisa melengkapi ya akte pendirian usaha tersebut, baik CV atau PT. Nah, alhasil guys, yang terjadi adalah apa? Banyak sekali di luar sana orang-orang yang pinjam nama ya. Nggak tahu, mungkin teman-teman juga hari ini yang nonton juga sama, pernah pinjam nama ya. Maksudnya pinjam nama itu gimana Pak? Gini guys, jadi karena tidak ada lagi orang yang bisa diajak untuk mendirikan PT atau CV, karena harusnya perorangan, harusnya itu yang usaha ini didirikan seorang diri gitu ya. Akhirnya karena persyaratan tertentu tadi ya, ada CV dan PT harus 2 orang, maka dia pinjam namanya temennya gitu ya, pinjam nama temannya atau pinjam nama saudaranya gitu ya, dipakai untuk mendirikan CV atau PT perorangan tadi gitu ya, mendirikan CV atau PT tadi ya, CV atau PT tadi, yang mana akhirnya kondisinya orang yang dipinjam nama tersebut harus mencantumkan nama yang tertera di dalam CV dan PT tadi ke dalam SPT-nya mereka. Ya, jadi ini satu hal yang kadang-kadang susah. Kenapa? Kadang orang yang dipinjamin nama pun tidak mau. Ya, kenapa? Karena takut kan, misalnya, oh saya punya PTA gitu ya, saya punya CVA, tapi secara harta, secara real tidak punya. Secara harta, secara real bukan punyanya yang bersangkutan. Ya, tapi dia cuma namanya dipinjam. Akhirnya membuat kesulitan orang-orang yang mau pinjam nama tadi untuk membuat CV dan PT. Ya, jadi dasar hukumnya atau dasar pemikiran seperti itu. Akhirnya karena kesulitan ini dibuatlah satu peraturan yang baru diresmikan kalau tidak salah di tahun 2021 akhir ya, 2021 akhir ini ya.
itu adalah PT perorangan. Ya, jadi PT perorangan ini merupakan salah satu bentuk badan usaha baru yang mengakomodir teman-teman ya yang ingin mendirikan legalitas usaha dengan lebih baik ya, berbadan hukum PT, dan Anda seorang diri. Jadi ini sangat memudahkan teman-teman untuk melakukan aktivitas, melakukan ini ya kegiatan usaha dengan lebih legal. Ya, intinya ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang perlu Anda perhatikan ketika Anda harus atau akan membuat PT perorangan? Ya, nah ini saya akan lihatkan teman-teman, saya akan melihatkan bahwa apa sih syarat atau hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya dalam membuat PT perorangan. Ya, ada 6 syarat guys untuk Anda membuat PT perorangan ya. Yang pertama, Anda harus memenuhi kriteria UMK. Jadi PT perorangan ini hanya dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki kriteria UMK. Jadi usaha mikro dan usaha kecil ya. Kalau misalnya teman-teman usahanya sudah besar, omsetnya sudah puluhan miliar, tidak boleh namanya PT perorangan guys. Harus kembali ke namanya PT ya. Jadi PT perorangan ini ibaratnya kayak apa, kalau teman-teman misalnya kita ngomong di sekolah gitu ya, di sekolah ya. Misalnya Anda mau ke kelas 1, Anda harus lewat dulu misalnya TKB atau TKA. Something like that. Jadi teman-teman tidak langsung ambil kelas yang besar, kelas yang susah, ambil dulu kelas yang mudah. Gambaran seperti itu ya. Anda mau ke SMP, Anda harus ke SD dulu. Something like that ya, gambaran analoginya. Jadi untuk PT perorangan ini kondisinya Anda kalau seandainya masih kategori UMK ya, usaha mikro dan kecil ya, maka Anda boleh menggunakan kriteria PT perorangan. Tapi kalau Anda sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka Anda tidak boleh menggunakan PT perorangan. Alias apa? Anda harus membuat PT yang biasa, PT yang normal dengan minimal 2 pemegang saham. Ya, jadi kalau memang Anda ternyata sudah masuk yang kriteria yang menengah ke atas atau menengah atau besar, maka Anda tidak bisa lagi seorang diri. Anda harus cari partner. Ya, kalau Pak gimana Pak kalau nggak ada partner? Ya terpaksa mau tidak mau Anda harus cari orang yang bisa diajak berpartner. Ya, minimal Anda cari misalnya orang tua Anda kah kalau memang nggak ada partner yang lain, atau saudara Anda kah kalau memang nggak ada partner yang lain ya, itu Anda bisa. Kalau suami istri, setahu saya hingga video ini dibuat, setahu saya nggak boleh ya. Jadi kalau suami istri harus suami istri dan satu partner yang lain. Jadi nggak boleh suami istri saja dalam membuat PT perorangan ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, berikutnya guys yang juga perlu diperhatikan untuk syarat pendirian PT perorangan adalah hanya karena ada 1 orang, jadi maka hanya ada 1 pemegang saham ya. Dan yang ketiga, pendirinya harus warga negara Indonesia ya. Seperti syarat-syarat pendirian PT di Indonesia tidak boleh namanya WNA. Kalau ada WNA atau warga negara asing harus memiliki partner daripada WNI ya. Jadi itu wajib hukumnya kalau secara pendirian PT ya. Lalu yang berikutnya, pendiri harus cakap hukum guys. Jadi teman-teman jangan sampai buat PT terus ternyata Anda nggak cakap hukum atau punya masalah dihukum. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Punya blacklist di dalam pengadilan, misalnya Anda pernah melakukan kasus korupsi, nah itu sudah akan di blacklist. Jadi teman-teman juga harus cakap hukum juga ya. Terus hanya dapat mendirikan 1 PT perorangan dalam 1 tahun. Ya, jadi teman-teman hanya boleh mendirikan PT perorangan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Nah, berikutnya guys, yang juga perlu Anda perhatikan juga terkait dokumen-dokumen apa yang perlu Anda siapkan untuk membuat PT perorangan ya. Nah, dokumen yang pertama otomatis seperti biasa, layaknya Anda membuat sebuah surat-surat akte atau surat-surat gitu ya. Maka Anda yang pertama harus punya namanya KTP, ya itu wajib. Jadi kalau misalnya Anda, Pak saya mau buat PT perorangan Pak, tapi kondisi saya masih belum punya KTP Pak. Nah misal aja ya teman-teman, kalau saya lihat juga banyak teman-teman kita yang masih usia SMA atau SMP, banyak yang DM di saya, penghasilannya luar biasa ya, keren. Saya acungin jempol buat teman-teman yang mungkin masih belum sekolah pun sudah punya penghasilan ya, dan pengen punya KTP, masalahnya belum boleh gitu ya, karena KTP harus 17 tahun ke atas, harusnya seperti itu ya. Nah kondisinya, kalau seandainya Anda misalnya belum punya fotokopi KTP, maka otomatis belum boleh ya. Belum boleh Anda untuk membuat akte untuk pendirian PT perorangan ya. Jadi kalau sudah punya baru boleh membuat KTP untuk membuat PT perorangan ya. Yang kedua, wajib punya NPWP ya. Jadi kalau punya KTP baru bisa buat NPWP. Kalau tidak punya KTP tidak bisa membuat NPWP. Jadi wajib hukumnya Anda punya NPWP ya.
Yang ketiga adalah surat domisili PT dikeluarkan oleh RT dan RW tersetempat. Jadi teman-teman gini, kalau membuat PT juga perlu diperhatikan terkait dengan domisilinya. Saya sering nemu di lapangan bahwa ketika Anda pengen berdomisili, pengen mendirikan PT setempat, kondisinya adalah apa? Ternyata lokasi tersebut tidak diizinkan didirikan usaha. Alhasil adalah RT, RW, dan kelurahan tidak akan mengeluarkan surat keterangan domisili untuk usaha Anda. Nah, ini satu masalah yang besar. Jadi, sebelum Anda membuat domisili, Anda pastikan bahwa tempat lokasi usaha Anda, tempat Anda akan dibuatkan NPWP PT perorangan, itu pastinya adalah boleh untuk didirikan usaha. Ya, itu yang harus Anda perhatikan juga. Lalu yang berikutnya juga Anda mengisi form ya, pernyataan berisi terkait dengan nama tempat kedudukan PT ya, jangka waktu berdirinya PT, maksud dan tujuan kegiatan usaha PT, jumlah modal dasar ya, ini penting juga ya guys, jumlah modal dasar, modal ditempatkan ya, dan modal setor ya, nilai nominal dan jumlah saham, alamat PT ya, nama lengkap, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, NPWP pendiri ya, maksudnya Anda ya, dan pemegang saham yang lainnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk syarat-syarat dasar untuk Anda mendirikan PT kurang lebih itu yang harus Anda perhatikan ya. Nah terus guys, setelah Anda punya persyaratan tadi, sudah lengkap persyaratannya, semua sudah komplit, checklistnya sudah oke semua, maka apa yang harus Anda lakukan? Nah anyway guys, untuk mendirikan PT perorangan tidak perlu lagi menggunakan akta notaris ya. Jadi ini lebih asik ya daripada misalnya yang PT biasa ya. Jadi Anda kalau misalnya Anda memang mau membuat PT perorangan, tidak wajib menggunakan akta notaris. Anda tinggal masuk ya ke website PTP ya, www.ptp.ahu.go.id ya. Anda bisa lihat di atas ya. Jadi ptp.ahu.go.id. Lalu Anda masuk ke sana, Anda tinggal isi saja ya, Anda ngurus untuk NPWP PT perorangannya. Lalu setelah selesai, Anda baru urus namanya NIB dan izin berusaha PT perorangan Anda melalui www.oss.go.id ya. Jadi simpel banget guys, kalau teman-teman mau mendirikan PT perorangan, asalkan teman-teman jelas ya, clear, checklistnya udah oke, Anda mau membuat PT perorangan, tidak ada masalah ya. Tapi saran saya teman-teman, perhatikan, jangan membuat PT perorangan banyak-banyak, tidak ada gunanya ya. Jadi membuat PT perorangan satu aja ya. Kalau sudah memang membesar, memang lebih besar omsetnya, profitnya lebih besar lagi. Nah, barulah Anda mulai pikirkan untuk membesarkan PT-nya menjadi PT yang normal. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Semoga dapat paham buat teman-teman sekalian. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, silahkan di subscribe dulu ya. Bagi yang belum subscribe ya, karena teman-teman saya lihat juga banyak yang vita belum subscribe ya, nanti ketinggalan videonya ya. Subscribe saja karena kita update terus untuk memberikan teman-teman pengetahuan soal informasi sistemasi bisnis, keuangan, dan perpajakan supaya teman-teman dapat melek soal perpajakan dan bisnis yang ada ya. Lalu juga teman-teman kalau misalnya yang masih mau bertanya ya, silakan teman-teman bisa komen di bawah ya, silakan komen di bawah. Nanti saya akan usahakan reply atau saya akan buatkan video yang lain terkait pertanyaan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ingin dapat respon cepat, silakan juga boleh DM di Instagram saya ya. Nanti saya akan mungkin akan lebih gampang reply-nya daripada di komentar, karena komentarnya juga banyak ya. Kurang lebih itu guys, semoga bermanfaat dan selalu sehat, sukses, dan happy terus buat teman-teman sekalian. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.